hampir setengah ya, jadi ini hampir setengah 11. Jadi ini video pertama saya tentang buat channel Mandroid Official. Jadi di sini channelnya akan berisi tentang review maupun review tentang laga-laga dari Manchester United for the untuk logo ini dan juga untuk klub ini. Jadi channel ini nanti akan berisi dari konten dari luar lapangan maupun dalam lapangan tentang Manchester United. Jadi untuk konten pertama kali ini kita akan membahas preview pertandingan antara Manchester United menghadapi Manchester City di FA Cup, yaitu final. Jadi sekedar informasi dan juga sekedar informasi bahwa ini adalah final pertama derby yang terjadi di FA Cup antara Manchester United melawan Manchester City. Jadi kita bukan membedah sih, kita hanya ingin memprediksi bagaimana alur pertandingannya yang akan terjadi di Wembley Stadium nanti pukul 9 malam kick off. Jadi kita mulai dari Manchester United itu sendiri. Jadi Manchester United datang menghadapi Manchester City di final kali ini dengan performa dan juga perform yang naik turun. Ya seperti yang kita tahu, kadang ya ketidakstabilan MU masih terlihat di under Erik ten Hag, walaupun terkadang ada beberapa kali sometimes main buruk, kadang main bagus. Cuma kali ini gue coba menelaah dan juga melihat bagaimana celah Manchester United bisa memenangkan pertandingan kali ini. Jadi kita bahas dari pemain yang kemungkinan tidak dapat bermain, yaitu Anthony, dan juga seberapa penting sih peran Anthony di match nanti menghadapi Manchester United. Jadi menurut gue peran Anthony di sini sangatlah penting karena beberapa kali kita sering lihat Garnacho main di kanan, terus Rashford juga main di kanan, itu tidak se-energik dan juga sebagus Anthony. Dalam artian kita memerlukan Anthony di sini untuk track back ke belakang, bantu Wan-Bissaka di sisi kanan. Jadi sangat disayangkan kalau Anthony tidak bermain. Jadi akan sedikit mengurangi kekuatan Man United, namun pasti Ten Hag udah memikirkan sesuatu agar bisa menggantikan peran Anthony. Jadi dari sisi Manchester City sendiri, kabarnya Kevin De Bruyne tidak dapat bermain. Entah itu adalah main game dari Pep Guardiola sendiri terhadap pasukan Erik ten Hag, kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti De Bruyne tidak dapat bermain. Yang satu sisi positif bagi Man United sangat bagus, karena kita tahu belakangan ini De Bruyne mainnya sangat bagus, on fire, dan juga kombinasinya dengan Erling Haaland sangatlah mengerikan. Jadi let's see bagaimana Man United menghadapi final ini, dan juga untuk prediksi dari starting 11 yang akan diturunkan oleh kedua tim. Dari Man United itu sendiri, dari posisi penjaga gawang gue serahkan kepada David De Gea di posisi penjaga gawang, dan kita sama-sama berdoa sebagai fans United di final kali ini, berdoa sebanyak-banyaknya agar David De Gea tidak melakukan blunder. Itu cukup bagi gue untuk mengatakan kalau sepanjang pertandingan, sepanjang match David De Gea main enak, nggak blunder, udah tenang, gak jantungan kita, pokoknya aman. Terus di posisi left back, di dua center back, kasih Victor Lindelof sama Rafael Varane. Terus di kanan Dalot atau Wan-Bissaka. Ya gue prefer Wan-Bissaka sih. Untuk sisi defense yang kita perlu Wan-Bissaka untuk Grealish di sisi kanan yang akhir-akhir ini performanya sangat
kolektif dan juga efektif dalam bermain. Jadi kita memerlukan Aaron Wan-Bissaka di posisi right back kiri, dan juga untuk di posisi left back kita pasang kembali Luke Shaw. Dan juga untuk, nah ini yang agak berbeda mungkin dari prediksi orang-orang lain, gue lebih memilih memasangkan Casemiro dan juga Fred untuk posisi DM, karena seperti yang kita tahu di perjumpaan MU melawan Manchester United di Old Trafford, waktu itu United menang 2-1 berkat gol dari Marco Rashford dan juga Bruno Fernandes, dimana perannya Fred itu sangat penting untuk menjadi pitbullnya De Bruyne lah, mengikuti De Bruyne kemanapun ya, tugasnya ngantongin De Bruyne aja gitu loh. Dan juga pada match itu Fred salah satu orang yang mematikan suppliernya Haaland, yaitu De Bruyne, karena once setiap kali bola nyampe ke Haaland itu pasti akan merepotkan back United nantinya. Jadi gue pikir Ten Hag akan melakukan hal yang sama, pasang Fred dibanding Eriksen, dan juga Bruno di posisi 10, nomor 10, terus kiri Rashford, kanan Sancho, dan no Rashford kiri, Sancho ya Sancho kanan, terus Weghorst striker sih kalau itu buat gue di pertandingan final FA Cup nanti. Kenapa lebih pilih Weghorst? Karena pertama gue lebih prefer Garnacho sebagai super sub ya, karena proven kebukti beberapa kali Garnacho bermain dari bangku cadangan, dari bench, itu menghasilkan sesuatu. Jadi ya gue prefer main Rashford di kiri, terus Sancho di kanan, dan juga Weghorst sebagai striker tengah. Jadi ya itu dia starting 11 buat Man United di FA Cup nanti, prediksi dari saya untuk starting 11-nya. Jadi dan juga untuk alur dari pertandingan sendiri akan sengit, karena ini bukan sekedar final namun gengsi juga karena derby. Terus ini adalah kans Man United sebenarnya untuk menggagalkan treble dari Man United yang menyamakan prestasi kita di musim 98-99. Jadi ya kita tidak mungkin mengharapkan klub lain, tidak tanpa merendahkan dan juga meng-underestimate Inter Milan ya, tapi inilah peluang kita saatnya untuk bisa menggagalkan treble-nya Man United, treble-nya Man City, dan juga juara dan mengangkat piala di depan mereka. Jadi sangat seru besok kick off jam 9, dan rencananya nanti selesai pertandingan gue akan bikin review hasil pertandingan Manchester United versus Man City di FA Cup. Jadi tunggu saja besok lah habis selesai pertandingan full time kita bikin reviewnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mau menonton video kali ini, dan juga kiranya jika ada saran dan juga tips buat kedepannya, buat kita sama-sama membangun channel ini agar bisa berkembang dan juga bisa menjadi lebih baik ke depannya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kiranya besok kita ketemu di review hasil pertandingan Man United dengan senyum lebar dan juga kebahagiaan yang lebar. See you soon guys.